Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih sama-sama diberi kesempatan untuk bisa bersimpuh, sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah melakukan sholat semalam suntuk, kemudian juga semoga kita meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya kita dapat raih. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua yang hadir pada subuh hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita cuplikan dari kabar berita cinta dari langit gitu ya, yang ditulis oleh Syekh Sarqawi, bahwa ada di dalam surat Al-Luqman cuplikannya ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tolong dia dicek kalau barangkali salah. Kurang lebih artinya begini: janganlah kamu berjalan di muka bumi ini berlangkuk-angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan dan membanggakan diri, katanya gitu. Jadi itu peringatan pada kita semua. Kalau kita lihat dari, mungkin Bapak Ibu juga sudah mafhum ya, bahwa sebenarnya penciptaan manusia itu tidak terlalu ini. Kalau lihat dari keterangan bahwa tidak terlalu, ya dari bahan yang sangat sederhana dan boleh jadi jelek lah ya gitu dari mata ini. Tapi ketika kita kemudian tumbuh besar, lahir sebagai manusia gitu, kemudian Allah berikan dengan segala kelengkapannya. Kalau dalam kata lain bahwa manusia itu adalah paling sempurna penciptaannya, betul nggak? Paling sempurna dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Oleh karena itu kesempurnaan itu, nah inilah jadi wujud rahmat, kasih sayang Allah memberikan. Tapi dengan begitu bukan berarti setelah bagus, posisinya sudah kita dewasa, sudah ini, lihat mengaca di istilahnya bercermin di depan cermin gitu ya. Saya cantik banget gitu ya. Saya ganteng banget gitu kan. Nah, jadi dengan kesempurnaan itu sehingga dia merasa bangga, sombong gitu ya. Sayalah yang paling cantik. Saya yang paling cakep gitu ya. Dengan membanggakan diri. Nah, ini adalah bagian dari ujian untuk kita gitu kan. Bagian ujian dari Allah untuk kita semua ya gitu. Jadi bagaimana Allah menciptakan dengan kesempurnaan itu, kemudian juga bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita semua. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini sudah digariskan oleh Allah bahwa dengan penciptaan manusia yang sangat sempurna dan kelengkapan yang sangat canggih ya, punya perasaan, punya otak dan segala macam, janganlah jadikan sebagai kebanggaan atau menjadi sombong terhadap yang lainnya. Ada kisah di saat
waktu itu adalah disebutkan kisah dari Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad? Ulama ya, ulama di Baghdad ceritanya kan. Jadi beliau tuh jalan ke pasar Baghdad. Dia mau beli ini kayu bakar. Ya, kalau mungkin kayak di kita juga ya ada jualan kayu bakar dulu zaman belum ada gas melon ya. Di kita juga mungkin dulu pernah Bapak Ibu mungkin merasakan gitu ya sebelum ada itu pasti pakai kayu bakar gitu dari mana. Bahkan kalau kita sulit ke pasar aja, ada itu seonggok jualan yang kayu bakar. Pernah seperti itu enggak dulu? Pernah. Oh enggak. Oh, berarti zaman sekarang gitu. Nah ini zaman waktu itu seperti itu ya kita. Nah, pada saat Imam Ahmad perlu kayu bakar, belilah ke pasar di Baghdad itu, kemudian memikul sendiri. Orang-orang pada waktu itu sudah tahu bahwa Imam Ahmad adalah orang yang anggaplah terhormat karena ilmunya gitu ya. Kita tahu kan dari sejarah gitu. Terus orang-orang yang jaga di toko tutup dulu, terus nyamperin, kemudian salam. Ya Imam, biar aku yang membawa kayu bakarmu sampai ke tempat rumahmu gitu. Ya kira-kira gitulah. Yang bisa usaya tepang mawakeun gitu lah gitu. Bahasa Jerman nama gitunya. Jadi seperti itu. Jadi karena saking menghargai seorang imam yang ilmunya juga sudah tidak diragukan lagi, kemudian juga penghargaan dari masyarakat gitu. Jadi pada waktu itu beliau malah tanggapannya? Malah jadi marah. Jadi seolah-olah matanya merah berkaca-kaca gitu. Terus lantas yang terlontar dari mulut beliau apa coba? Kita itu semua miskin, ya. Jadi jangan sampai anggaplah mendewakanlah gitu ya, seperti gampangannya seperti itu. Jadi dalam hal ini Imam Ahmad tidak mau menerima tawaran dari masyarakat yang mendekatinya untuk menolong. Biarlah saya, toh kita semua jadi sebenarnya miskin gitu menurut dia. Itu ceritanya seperti itu. Kalau kita lihat lagi bahwa Bapak Ibu sadar tidak sadar kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan semua orang itu apa coba? Karena apa? Karena Allah menutupi aib kita. Coba renungkan itu. Benar nggak ini perkataan ini? Sekiranya Allah tidak menutupi aib-aib kita, bisa nggak kita berinteraksi dengan dengan ya teman, dengan tetangga, dengan masyarakat? Perkataan ini harus jadi renungan. Di-feedbackkan kepada diri kita, benar nggak sih kata-kata itu? Direnungkan lagi. Oh ya, kalau sekiranya orang tahu aib kita gitu ya, orang tahu, kayaknya malu gitu ya. Seperti itu enggak? Ini kalimat ini adalah bukan dari saya, tapi hanya menyampaikan juga. Jadi seperti itu. Jadi memang dikatakan bahwa sebenarnya kalau Allah tidak menutupi aib-aib kalian, maka sebenarnya kalian tidak bisa jalan. Pernah juga ini diungkapkan oleh Agim. Ya Allah, sekiranya Allah tidak menutupi aib kita, niscaya ini adalah bagian dari sesuatu yang kayaknya tidak tega lah gitu. Benar atau tidak, mari kita renungkan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi ini bagian dari kasih sayang Allah. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa sebenarnya Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya itu benar ya, tidak hanya sekedar. Oleh karena itu semua ini adalah bagian dari ujian untuk kita semua ya gitu. Makanya tadi di awal, jangan kamu menyombongkan. Apa yang mau disombongkan coba? Ya mungkin kalau dari awal penciptaan itu kita anti. Jadi kita
tidak tahu, jadi aja ya, gitu. Jadi begitu apa bedanya dengan kenyang? Dengan ya, itu. Berarti dengan itu, dengan jadi tapi mungkin tantangannya kalau lihat seperti itu, apa bisa ngomongin ya nggak? Bener nggak ini? Ini introspeksi pada diri kita. Tidak ada apa-apanya. Jadi karena kasih Allah, kemuliaan dunia kan kita itu adalah dua kan? Apa itu? Dulu yang pernah kita. Sebenarnya ada dua jenis, yaitu adalah syukur dan sabar. Ya, betul. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang eh, baik, itu adalah dilihat dia bersyukur tidak memanfaatkan itu, ya. Kemudian kalau sesuatu yang tidak mengenakan, katakan ya, mungkin sakit ada ini, sabar tidak. Dan itu semua adalah bagian daripada ibadah kita, ya. Sesuatu yang diberikan sesuatu yang mengenakan hati kita, coba dimanfaatkan nggak untuk beribadah lebih khusyuk lagi, karena ketenangan barangkali semua ada. Kalau bahasa Jermannya jeruk diburu, pantok gitunya, ngalayah di tengah imah. Itu sesuatu dari bagian dari harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi bagaimana? Dia bersyukur tidak? Bersyukurnya adalah, tanda syukur itu adalah memanfaatkannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, artinya mungkin kalau ada itu, ada bisa sebagiannya untuk infak, untuk membangun untuk apa gitu, dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, gitu. Tapi sesuatu yang tidak enak juga adalah bentuk ibadah. Misalkan sakit, itu yang lebih mudah ya. Contohnya sakit, itu adalah ibadah juga, manakala kita sabar. Karena ada keterangan lain, sakit itu sebagai kafarat dosa. Pemahaman ini barangkali harus dicermati oleh kita, ya. Bukan semua orang sakit pasti dapat kafarat, tapi harus ada kriterianya, yaitu dia sabar tidak. Tapi kalau bahasa Jermannya merukusunu, nah ini tidak jadi juga. Yaitu kalau dia sakitnya itu segala marah-marah gitu ya, karena tidak terima dengan ininya keadaannya, nah makanya itu bukan kafarat lagi. Mungkin juga diperkirakan menjadi menambah dosa. Jadi harus kita jeli memahami antara syukur dan sabar ini, ya, karena bagian inilah intinya dalam kehidupan kita sebenarnya, ya gitu. Sekarang kalau dari sisi anggaplah dari sisi uang, kita pas-pasan lah, mungkin nggak ini gitu ya. Tapi jangan dilihat bahwa yang disebut rezeki itu berlimpah semuanya. Nah, gimana kalau umpamanya kita pas-pasan agak seret juga gitu ya. Tapi kita merasa sehat gitu ya, tidak flu, tidak masuk angin, tidak ini gitu kan. Ya, itu bagian rezeki ya gitu. Termasuk kita sebenarnya yang disebut rezeki itu kita bisa berkumpul subuh untuk sujud, sholat subuh berjamaah, itu adalah rezeki. Pernah terpikir oleh kita nggak bahwa itu ada rezeki? Jadi yang lainnya mungkin masih ada kedinginan, malah ada dengar adzan, selimutnya ditarik lagi. Gitu. Itu bagian. Itu adalah ujian, ya. Nah, di sana jadi syukurnya tidak ini. Nah kemudian jangan sampai begini. Kalau kita yang ada di dalam diri kita gitu ya, kita merasa punya hidung gitu ya. Kalau kita lagi flu, benar nggak?
Kita merasa punya hidung, kawanku. Lihat, aduh, rasanya agak iri gitu ya, bebas napas. Setelah kita masih numpuk ini. Pernah enggak? Ya. Jadi, kan kita bersyukur pada saat sehat normal gitu, kita bersyukur. Kalau seperti itu untuk apa? Sujud lebih khusyuk, lebih ini sholatnya lebih khusyuk gitu ya. Dengan sehat itu, maka tangan lain juga manfaatkan untuk beribadah dengan sebaik ya gitu. Kemudian juga ini apa namanya? Barangkali kita masalah gigi, ya kita sakit gigi, ya kita benar nggak? Itu. Jadi selalu diingatkan, oleh Allah itu coba kamu selama ini punya gigi ini tidak merasa bersyukur ya. Amarsina cuek ya, tidak diurus, tidak gosok gigi, tidak ini gitu. Tapi pada saat kebetulan sakit, dia merasa, aduh saya punya gigi ini sakit gitu. Terus teman-teman juga yuk kita besuk teman kita yang sakit gigi. Ada nggak? Ya. Nggak ada ya. Ada. Itu yang ada. Itu. Yang kayak gitu yang jadi sudah marugi tidak dibesuk gitu ya kayak gigi. Di sisi lain ciri tidak bersyukur mamanya gitu ya. Gitu. Ya. Tapi itu hanya gambaran aja. Mudah-mudahan semuanya adalah kita termasuk orang-orang beriman senantiasa bersyukur apa yang kita nikmati gitu ya. Terutama dari keadaan fisik kita yang tadi sampaikan bahwa penciptaan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka kesempurnaan itulah harus dimanfaatkan. Jadilah sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang-orang yang akan sesuai dengan fitrahnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan tentu saja kita berharap agar kita mendapatkan berkah dan rahmatnya sehingga kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan barisan rahmat Allah. Saya kira itu saja Bu Bapak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit untuk jadi renungan kita. Kita menyampaikan tadi cuplikan ya kabar pesan cinta dari langit oleh Syekh Sarkowi. Nah, jadi memang barangkali itu perlu kita renungkan lagi karena kebetulan Syekh Sarkowi ini adalah kadang-kadang nyupliknya itu tidak lengkap satu ayat, hanya di tengahnya gitu ya, di ujung-ujungnya itu. Jadi dibidik yang jadi perhatian. Barangkali itu yang perlu jadi perhatian untuk kita. Ya. Saya kira itu saja dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, atas nama kami mengucapkan apa yang telah diberikan pada pagi ini.